Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk pembacaan kali ini nanti tergantung sesuai dengan kartu yang terbuka saja ya. Two of Cups, hubungan yang aku lihat di sini kamu dengan seseorang hubungan yang masih dalam tahap pembelajaran atau perkenalan atau hubungan yang masih dalam tahap penjajakan gitu ya. Jadi hubungan kamu dengan seseorang ini sebenarnya belum intim, belum yang gimana-gimana gitu ya. Masih butuh untuk saling mengerti, saling mengenal, saling memahami ya. Karena kalau aku lihat hubungan ini hubungan ini tuh masih perlu untuk saling memahami, pendekatan ya, pendekatan. Dan memang banyak sekali ujiannya, aku lihat di sini hubungannya ya, untuk bisa lebih saling pengertian, saling memahami, sehingga banyak sekali ujiannya, banyak sekali masalahnya. Jadi nggak lempeng-lempeng gitu aja gitu ya, justru malah banyak ujiannya, banyak rintangannya untuk membuat kalian itu bisa lebih dewasa, bisa lebih saling mengerti, saling memahami, dan saling pengertian, memahami, agar kalian itu bisa memberikan rasa kepuasan satu sama lain, gitu ya. Kalau aku melihat sebenarnya kalau dibilang tentang perasaan rasa sayang, rasa cinta itu aku lihat ada ya. Dari kedua belah pihak sebenarnya memang ada rasa sayang, rasa cinta itu ada. Hanya saja mungkin ya karena hubungannya belum intim banget atau belum saling mengenal banget gitu ya. Terus juga mungkin kurang adanya perhatian, kurang adanya pendekatan sehingga hubungannya tuh kayak nggak terlalu intim, nggak terlalu lancar seperti itu. Tapi kalau masalah tentang sayang, cinta ada ya. Jadi hubungan ini masih di tahap perkenalan atau penjajakan, pendekatan, saling memahami seperti itu. Oke, aku melihat di sini ada seseorang yang sebenarnya dermawan di sini, atau memang kalian berdua di sini orangnya dermawan, suka memberi. Dan aku melihat di sini nampaknya hubungan kalian ini mungkin salah satu pihak ada yang terlalu terbuka, terlalu dermawan seperti itu, tapi yang satunya mungkin seperti membatasi diri seperti itu. Dan aku lihat juga nampaknya ada masalah ketidakamanan atau ketidakstabilan secara finansial. Mungkin ada yang terlalu boros di sini orangnya, atau mungkin kalian berdua memang orangnya terlalu boros. Jadi suka mengeluarkan, suka melakukan pengeluaran yang secara gegabah gitu ya, baik kamu ataupun dia, atau memang dari kedua belah pihak sama-sama begitu. Orang yang saking dermawannya, jadi dalam pengeluaran keuangan itu kayak gegabah, asal aja gitu ya, asal keluar-keluar gitu tanpa perhitungan, tanpa diteliti gitu ya, dianalisa seperti itu. Terus itu juga aku melihat nampaknya di sini ada seseorang yang memang sudah ingin melepaskan kecemasan dan kebencian dari hubungan yang mungkin kemarin itu nggak sehat ya. Mungkin hubungan kalian terjalin kemarin itu toksik ya, nggak sehat, nggak nyaman, nggak adem ayem seperti itu, sehingga ingin melepaskan kecemasan dan rasa kebencian karena hubungan kemarin menyakitkan ya. Dan kalian ingin bisa berkembang menjadi orang-orang yang sehat ya, secara mental terutama di sini. Dan aku melihat memang dengan kuat ya, bahwa kalian ini pernah menjalin suatu hubungan yang memang sudah rusak ya, sehingga memang mungkin saat ini sudah waktunya bagi kalian untuk mengakhiri hubungan, atau memang saat ini kalian sudah mengakhiri hubungan ini. Terus itu juga aku melihat bahwa bagi kamu
yang mengakhiri hubungan ini nampaknya ini justru malah pilihan yang tepat gitu loh. Ya justru malah sekarang kayak banyak sekali keuntungan-keuntungan dalam hidupmu yang datang kayak gitu, entah itu dari karir, pertemanan, situasi, kehidupan keluarga atau apapun tuh kayak banyak hal-hal yang positif datang seperti itu ya, menguntungkan lah ya bagi kamu atau dia. Dan aku lihat di sini semakin hari kehidupan kalian semakin menunjukkan perkembangan seperti itu ya. Dan bagi kalian yang di sini masih melajang ya dari berpisah dengan si dia terus masih melajang, aku lihat di sini bahwa kamu harus perlu bersiap-siap untuk melepaskan rasa takut melangkah maju dan bertemu dengan orang lain ya. Cobalah untuk bersikap terbuka. Walaupun di sini mungkin kamu masih merasa sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu ini, tapi mungkin ini pertanda bahwa kamu siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidupmu saja, seperti itu ya. Itu akan lebih baik dan akan memunculkan keberuntungan-keberuntungan dalam hidupmu, seperti itu. Knight of Swords akan ada perubahan besar atau kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, aku lihat di sini. Nampaknya ada yang sudah terjadi, ada yang sudah melakukan perubahan besar-besaran, bisa jadi memang dari kedua belah pihak sudah melakukan suatu perubahan dalam diri masing-masing. Dan aku lihat juga ternyata dia ini melakukan suatu perubahan dalam dirinya, dan aku lihat nampaknya dia kayak mau datang lagi ya. Atau bahkan dia ingin jujur sama kamu ya, ingin secara langsung datang secara fisik, atau juga bisa jadi dia mau jujur sama kamu. Aku lihat kayaknya dia udah nggak sabar nih ya, nggak sabar untuk datang lagi ke kamu, memfokuskan lagi hubungan kalian. Dan aku lihat memang ini butuh keberanian ya. Aku lihat di sini memang sudah nampaknya kayak entah ini memang dia sudah berani atau sedang mengumpulkan keberanian untuk datang kembali ke kamu. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya memang ada perubahan yang memang selama ini kamu tunggu-tunggu dari dia, yang akan segera terjadi. Apapun yang selama ini kamu harapkan bisa berubah dari dia, itu nampaknya akan terjadi ya, akan terjadi segera. Dan aku melihat memang harus ada tindakan dulu dari kamunya gitu. Misalkan gini deh, misalkan dulu dia suka selingkuh terus, bolak-balik selingkuhin kamu, tapi kamu selalu lembek ya, memaafkan dia dan menerima lagi dia. Karena mungkin sudah berulang kali, 3, 4, 5, entah sampai berapa kali, akhirnya di sini mungkin ada situasi kamu sudah lelah ya memaafkan dia. Akhirnya kamu melakukan perubahan besar-besaran, yaitu dengan cara menegaskan dirimu bahwa kamu tidak mau lagi ada di hubungan yang toksik dan berani untuk meninggalkan dia. Nah, inilah terjunnya kamu dengan keberanian kamu melakukan perubahan dalam dirimu untuk meninggalkan dia. Nah, ketika kalian berpisah inilah ya, disinilah dia melakukan suatu penyadaran diri, kemudian ya melakukan perubahan. Nah, jadi mungkin selama ini yang kamu harapkan perubahan dari dia adalah jangan lagi selingkuh-selingkuh. Nah, kemungkinan di sini dia akan datang dengan perubahan yang kamu inginkan selama ini, yaitu mungkin tidak akan lagi selingkuh seperti itu. Contohnya seperti itu. Intinya dia akan melakukan perubahan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Dan bisa jadi ini juga pertanda akan ada suatu komitmen yang kuat, atau lamaran pernikahan, atau ya mungkin cuma lamaran romantis, ngajak kamu pacaran kah atau apa gitu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya salah satu memang saat ini benar-benar sedang mempertimbangkan untuk berakhir hubungannya. Jadi si dia mungkin menginginkan untuk kembali lagi dengan kamu, tapi kamu memang mungkin ingin mempertimbangkan untuk udah deh selesaikan saja hubungan ini atau putus saja hubungan ini. Seperti itu. Dan aku melihat kepergian dari kamu ini
itu memang menandakan bahwa memang kamu selama ini tuh mengharapkan sekali atau menginginkan perjuangan, atau dia harus berjuang menjaga hubungan ini satu sama lain. Jadi mau segitu loh sama-sama untuk memperjuangkan hubungan ini. Bisa jadi mungkin selama ini hanya kamu yang berjuang mempertahankan hubungan ini. Sehingga makanya di sini kamu mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dia karena ya kamu merasa selama ini tidak diperjuangkan dan dia juga kayak nggak ada effort gitu untuk memperjuangkan hubungan ini. Makanya di sini kamu pergi. Nah, ketika kalian sudah berpisah seperti ini, di sini dia baru menyadari bahwa hubungan ini ternyata memang butuh perjuangan dari kedua belah pihak seperti itu. Ya, jadi dia pengen datang, kamu pengen pergi. Ya, jadi kamu lari, dia ngejar. Nah, ketika dia lihat kamu lari dari dia, di sini dia baru menyadari bahwa ya ternyata kamu kecewa sama dia. Kemarin-kemarin dia tidak pernah memperjuangkan hubungan kalian seperti itu. Makanya di sini aku lihat kayak ingin memberikan lagi ya suatu lamaran cinta, ya lamaran pernikahan atau komitmen yang lebih kuat dengan kamu. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang gila kerja, tapi dia juga orangnya pemalas ya, orangnya membosankan, orangnya kayak mungkin selama ini tidak punya inisiatif untuk mempertahankan hubungan kalian atau membuat hubungan kalian ini berwarna atau membuat hubungan kalian ini gimana-gimana gitu ya. Ada perkembangannya gitu, kayak nggak ada inisiatifnya seperti itu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pelit, orangnya juga nggak bertanggung jawab, mungkin suka berjudi atau berinvestasi di hal-hal yang sangat beresiko. Orangnya posesif, ya, eksploitatif juga. Kemudian aku melihat di sini mungkin hubungan kalian selama ini nggak stabil, ya karena mungkin selama ini ya dia kurang cukup mengusahakan atau kurang berdedikasi di hubungan kalian. Terus itu juga hubungan nampak monoton, tidak menarik ya. Sehingga memang butuh gairah sebenarnya, butuh kalian tambahkan gairah di hubungan kalian agar hubungan kalian bisa berhasil seperti itu. Tapi nampaknya ya udah gitu. Saat ini aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin pemalas, lemah, pecundang, suka berjudi, suka menipu, tidak setia pula ya kan, dia nggak setia, masih ingin bermain-main di luar sana ya, mau itu bermain-main ya mungkin dengan teman-teman ya atau bermain-main tentang perasaan atau hubungan ya, masih mau sama si A, si B, si C kayak gitu. Intinya belum berani diajak berkomitmen seperti itu ya, menetap hanya pada satu pasangan saja. Terus itu juga aku melihat di sini meskipun dia ingin membangun suatu kehidupan yang baik di dalam hidup dia, dia ini mungkin tertarik pada pasangannya karena kekayaan atau kedudukan sosial, ya. Dan aku lihat juga memang orangnya kurang disiplin, kurang berdedikasi, ya. Atau fokus yang dia saat ini prioritaskan atau fokus yang dia tujukan itu nampaknya ya hanya di situ, ya hal-hal yang bersifat materi. Bahkan pasangannya aja pun dia nyarinya yang bermateri gitu loh, untuk mungkin ya untuk membantu mengangkat derajat dia, untuk bisa dimanfaatkan secara materi oleh dia atau apapun seperti itu ya. Dia adalah orang yang gampang mengingkari komitmen. Ya, jadi kalau memang ini Knight of Pentacles-nya reverse, itu memang dia ini orang yang masih begitu terobsesi dengan harta benda, uang, ya. Sehingga dia akan gampang sekali mengabaikan pasangannya ya untuk demi memiliki uang yang banyak dan memiliki aset harta seperti itu. Ya. Sehingga ya ngebuat kamu mungkin merasa tidak menarik lagi hubungan ini, sudah merasa bosan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang si dia ini sebenarnya belum siap untuk memiliki suatu komitmen. Dan nampaknya juga aku melihat di sini kayaknya masih ada suatu pekerjaan yang dia ini masih apa ya? Belum stabil atau pekerjaan yang mungkin belum tuntas ya, mungkin dia bekerja di bidang pemasaran gitu ya, sehingga mungkin ada target yang perlu dia
capai. Jadi kalau aku lihat di sini ada pekerjaan yang mungkin belum tuntas, atau mungkin dia bekerja di suatu perusahaan pakai ada proyeknya gitu ya. Nah, proyeknya belum tuntas sehingga ya dia harus fokus dulu dengan pekerjaannya. Karena kalau aku lihat mungkin dia orang yang suka menunda-nunda, dan mungkin saat akhir-akhir ini usaha yang dia lakukan itu cukup rendah, atau ya dia kurang effort aja di pekerjaannya, atau memang usaha dia saat ini tuh lagi drop gitu ya, lagi apa ya, tidak ada di posisi teratas seperti itu. Orangnya boros, dan aku lihat nampaknya dia merasa bahwa dirinya itu ya, atau hidupnya itu kayak kurang adanya pertumbuhan, bahkan mungkin sampai justru malah dia ngerasa kayak, kok hidupku malah justru makin mundur gitu ya. Entah itu tentang kesuksesannya, kejayaannya, atau apa sih namanya ya, kualitas hidup, kualitas diri, nah seperti itu. Orangnya nggak sabaran memang ya, dan aku lihat juga mungkin dia ini kayak kurang dihargai atau kurang mendapatkan suatu penghargaan. Jadi kalau misalkan dia memiliki sesuatu atau dia punya pencapaian sesuatu, mungkin itu nggak diapresiasi gitu dengan orang tuanya, keluarganya seperti itu. Sehingga dia merasa kayak kurang adanya penghargaan, kurang dihargai gitu ya, kurang dihargai. Entah itu dengan siapa, dengan keluarganya, orang tua, atau siapapun ya. Oke, strength, hubungan yang mungkin menunjukkan sedikit ketergantungan ya di hubungan kalian ini. Terus juga ada rasa tidak aman ya, yang mungkin menyulitkan kamu dan dia untuk bisa lebih mandiri atau mengejar hobi. Terus itu aku melihat nampaknya kalian walaupun menjalin suatu hubungan, kalian itu seperti terperangkap dalam kehidupan secara individu gitu ya. Jadi kayak masing-masing gitu loh ya, tidak saling berbagi tentang kehidupan masing-masing seperti itu. Jadi fokusnya hanya masalah pribadi masing-masing seperti, atau keadaan masing-masing seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya hubungan kalian itu butuh menguatkan, memiliki dasar kepercayaan yang kuat ya, kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin kalian ini sering cemburuan, sering curigaan, sering apa lagi? Ya intinya kayak nggak percayaan gitu. Nah, nampaknya hubungan kalian ini butuh sekali untuk memiliki dasar yang kuat tentang kepercayaan satu sama lain. Saya percaya pada pasangan, pasangan juga bisa dipercaya seperti itu ya. Dan aku melihat di sini mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang terlalu mengontrol ya, mengontrol kehidupanmu. Jadi daripada dia simpatik atau pengertian terhadap kamu, mungkin dia justru malah mengontrol kehidupanmu. Kamu harus ikutin maunya dia ke A, ke B, ke C seperti itu. Jadi kamu kayak nggak punya apa ya, nggak punya pilihan gitu ya, kayak nggak punya apa sih namanya itu, inisiatif dirimu sendiri, keinginan dirimu sendiri seperti itu. Ya, karena di sini kamu harus selalu ngikutin maunya dia seperti itu. Kalau misalkan kamu memang saat ini masih lajang, nampaknya kamu perlu membuat pilihan tentang pasangan ya. Kamu kayaknya butuh untuk lebih selektif ya. Dan juga aku melihat di sini mungkin kemarin kamu memilih pasangan itu ya cukup buruk gitu ya, karena mungkin kurang kontrol diri. Entah mungkin kamu pengennya untuk apa ya, kayak terburu-buru gitu ya, mencari pasangan dan dekat dan menjalin hubungan gitu ya. Sehingga ya kamu salah orang seperti itu, salah memilih gitu ya, salah memilih. Jadi kalau aku lihat ya sebaiknya sekarang bagi kamu yang masih lajang, jangan terburu-buru gitu ya, jangan terburu-buru. Lebih selektif lagi ya. Terus juga aku lihat karena kemarin kan hubungan kalian itu ada masalah tentang harga diri, yang mungkin sampai sekarang juga belum terselesaikan gitu ya. Entah ini tentang harga diri apa, mungkin kalian ada perbedaan yang cukup signifikan ya, sehingga mungkin harus bisa menyeimbangi dalam suatu hal bidang tertentu ya, dimana pasangannya mungkin lebih tinggi dan dia mungkin pengen naik ya, setara gitu.
Atau apa deh, pokoknya di sini ada masalah tentang masalah harga diri yang sampai sekarang belum terselesaikan. Terus hubungannya juga buruk, sangat tampak negatif banget ya. Ada aja yang dipermasalahkan, ada aja masalahnya kayak gitu. Sehingga mungkin hubungan kalian ini terjebak dalam lingkaran setan gitu. Jadi kayak itu tadi, misalkan dia selingkuh, kamu maafkan, selingkuh lagi, maafin lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus gitu ya. Atau ya apa, mungkin terlalu mendominasi ya, terlalu mendominasi, akhirnya menyakiti kamu, terus mendominasi lagi, menyakiti kamu lagi, gitu-gitu aja terus berulang ya. Jadi muter-muter aja di situasi atau keadaan yang begitu-gitu aja, yang sama gitu ya. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan seperti itu. Devil Reverse, aku melihat bahwa mungkin kamu selama ini merasa kesulitan ya untuk mempertahankan hubungan kalian agar bisa langgeng, agar bisa seimbang. Mungkin selama ini dia tidak menyadari ya bahwa selama ini kamu itu merasa terabaikan oleh dia, dan karena inilah kalian sering berselisih paham ya. Terus juga mungkin di sini dia terlalu banyak menuntut, atau mungkin kamu yang terlalu banyak menuntut terhadap dia, sehingga mungkin ada ya beberapa permusuhan ya, konflik di antara kalian karena mungkin dia justru malah lebih memilih atau lebih memperhatikan sesuatu yang lainnya. Jadi kamu kayak dianggapnya tidak terlalu penting gitu. Ya, sehingga kamu merasa diabaikan. Bisa jadi ya yang lainnya itu bisa jadi pekerjaan ya, atau mungkin pasangan lain atau apa gitu ya. Yang pasti di sini dia kayak lebih mementingkan hal lain dibandingkan kamu. Sehingga kamu merasa diabaikan, dan dia di sini selama ini nggak sadar gitu kalau dia ternyata telah mengabaikan kamu. Terus juga kalau aku lihat di sini mungkin kalau ada juga nih ya, ada juga kalau misalkan di sini dia ada yang lain ya, kayak berarti saat ini dia lagi bingung untuk memilih antara kamu atau yang lainnya itu gitu ya. Saat ini dia kayak lagi bingung. Terus juga dia bingung juga untuk memperbaiki atau membuat rencana ya. Itu gimana keluar dari situasi dingin-dinginan dengan kamu tuh ngebuat rencananya itu gimana kayak gitu. Oke, apalagi nih ya? Kalau aku lihat di sini, ya dia mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan ya, terlalu banyak pekerjaan ya, sehingga tidak memprioritaskan kamu. Jadi sebenarnya di sini tuh kalian hanya butuh waktu luang ya untuk bersama. Ya, seperti itu sih. Ya, karena di sini kalian itu seperti kayak ya namanya orang gila kerja ya, sehingga jadwalnya mungkin terlalu padat kali ya. Ya, sehingga kayak apatis gitu. Ketika sudah pulang kerja udah apatis, udah capek kayak gitu. Oke, kita lihat situasi sebenarnya ada apa. Aku melihat nampaknya dia merasa saat ini tuh terancam. Terancamnya tuh gini, terancamnya mungkin takut ya, takut mungkin kalian akan benar-benar berpisah, takut mungkin kamu benar-benar akan meninggalkan dia, takut mungkin dia tidak akan bisa bersama dengan kamu lagi. Cuman, kenapa dia takut ini sebenarnya karena dia malu, ya.
ada perasaan malu yang saat ini dia tampilkan atau yang saat ini dia rasakan, itu sebenarnya dia tuh malu sama kamu. Karena mungkin dia selama ini ya menyakiti kamu, selingkuhin kamu, bohongin kamu, hanya memanfaatkan kamu saja atau apapun ya. Intinya di sini aku lihat dia merasa malu sama kamu. Dia merasa bahwa ada suatu ketakutan untuk mengakui bahwa dia ini ya bersalah, dia ini pernah selingkuhin kamu, dia ini gini, dia ini begitu ya. Jadi ada ketakutan dari dia untuk mengungkapkan rasa bersalah dia terhadap kamu. Tapi aku melihat di sini si dia ini mulai ada nih kenaikan atau awakening ya, kebangkitan secara spiritual. Jadi kayak dia sudah mulai menyadari ternyata ketika dia berpisah dengan kamu itu ternyata sulit ya untuk melupakan, untuk melepaskan, untuk move on gitu. Jadi kayak ada suatu ikatan batin yang begitu kuat. Jadi di sini aku lihat kayak dia mulai adanya kebangkitan secara spiritual. Oke, mungkin di sini salah satu di antara kalian suka dunia malam ya, atau suka ngedugem, suka berjudi ya, atau suka apa nih, suka ke kasino ya, atau ya yang semacamnya itu ya, atau apapun deh ya di sini aku lihat. Terus juga aku melihat kayak mungkin hubungan kalian ini banyak sekali resikonya. Dan untuk kalau mau dilanjutkan itu nampaknya harus berani mengambil resiko itu. Gitu, misalkan nih hubungan mungkin nggak direstui oleh keluarga. Nah, untuk bisa bersama ya kalian harus berani untuk mengambil suatu resiko ya gimana caranya keluarga mau menerima satu sama lain gitu. Oke, intervensi. Aku melihat di sini nampaknya mungkin kamu yang selama ini selalu menyelamatkan dia. Ya, kamu yang mungkin selama ini selalu terlibat di dalam hidup dia, seperti itu. Ya, aku melihat di sini dia merasakan kok selama ini kamu tuh selalu membantu dia, menyelamatkan dia, seperti itu. Kamu selalu terlibat gitu, selalu mau terlibat di dalam kehidupan dia. Cuman aku lihat nampaknya saat ini ya, keadaan emosi dia tuh kayak nggak stabil ya, aku lihat kayak banyak gelombang. Itu kan ada waves ya, jadi ada ombak ya. Jadi aku lihat secara emosi nih orang kayak datang dan pergi, kadang waras, kadang nggak waras gitu ya. Kadang anteng, kadang marah-marah, seperti itu. Ya, aku lihat nampaknya di sini kayak bakalan muncul lagi nih orang. Dia bakalan datang lagi. Dia akan datang mengunjungi kamu entah ini secara fisik atau ya lewat komunikasi, tapi aku lihat di sini dia akan datang dan ini datangnya dengan cara kejutan. Jadi spontan. Tak kamu duga-duga. Tidak kamu duga-duga, tahu-tahu nih orang ngehubungin kamu kah, tahu-tahu nih orang datang ke depan rumah kamu kah gitu ya. Ini dia datangnya tuh tiba-tiba, tidak diduga-duga. Jadi bagi kamu mending nggak usah ditunggu ya, karena ini nggak tahu nih mau kapan dia datangnya gitu ya. Mungkin dia harus mengumpulkan keberaniannya dulu baru datang ke kamu. Nih ada Knight of Swords ya. Jadi mungkin dia butuh untuk memberanikan diri dia dulu baru nanti datang. Nah, untuk membuat dia berani itu kan kita nggak tahu gitu ya. Kapan dia akan berani? Yang pasti di sini dia akan datang dengan kejutan ya. Dan kapan itu tidak diduga-duga. Ada rasa hancur yang dia rasakan. Ada rasa sedih ya, ada rasa sendirian, kesepian. Ya, aku lihat di sini ketika dia sudah tidak bersama kamu, aku melihat kayak ada sesuatu yang hancur. Mungkin bukan hanya sekedar perasaan aja yang hancur ya, tapi mungkin keadaan dia, mungkin kamu sosok yang mampu memberikan dia kestabilan dalam hidup gitu ya, atau dalam karirnya, atau secara mentalnya, bisa jadi emosionalnya, bisa jadi. Sehingga ketika nggak ada kamu sekarang, dia merasa kayak hancur, dia merasa kayak sendirian, kesepian, seperti itu. Oke, apa sih yang ingin dia katakan?
Oh, ya nampaknya dia inilah yang sebenarnya belum percaya diri ya terhadap kamu. Mungkin memang ada kesenjangan di sini atau ada memang perbedaan yang cukup signifikan gitu loh. Sehingga orang ini tuh kayak tidak ada apa itu namanya? Tidak ada oh insecure ya bisa dibilang, tidak ada kepercayaan diri. Nah, ya kepercayaan diri. Dan dia merasa bahwa untuk sekarang, saat ini ya, dia belum bisa untuk memberikan apa yang kamu mau gitu ya. Ya mungkin perlu untuk proses dulu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau gitu kan. Sehingga untuk saat ini dia merasa tidak bisa untuk sekarang-sekarang gitu ya. Jadi dia butuh waktu untuk mempersiapkan apapun yang selama ini kamu harapkan dari dia. Dan nampaknya juga memang dia perlu waktu cukup lama atau lebih lama dari apa yang kamu pikirkan, sebelum dia nantinya akan bertemu dengan kamu. Ya misalkan nih apa, karir, keuangan ya dia butuh waktu. Misalkan kamu berharap dia untuk segera sukses gitu ya. Ya kalau misalkan ini tentang kesuksesan, harta, kekayaan, keuangan yang stabil gitu ya, itu juga butuh waktu dan nampaknya dia menyadari dengan keadaan dia sekarang, itu juga nggak bakalan mudah, nggak bakalan cepet gitu loh. Sehingga nampaknya bakalan butuh waktu yang lama dari perkiraan yang kamu pikirkan gitu loh. Sebelum dia nanti berani datang lagi ke kamu. Karena kalau aku lihat kemungkinan orang ini tuh bisa memiliki suatu kepercayaan diri yang kuat, bisa merasa berpower kalau misalkan secara keuangan atau karir dia ini baik atau bagus gitu ya. Dia pun sebenarnya ingin tidur bersamamu, ingin tidur di sampingmu ya sebagai pasangan ya, sebagai sosok orang yang ya dia cintai gitu ya. Jadi dia sebenarnya pengen ya tidur di sampingmu sebagai pasangan yang sah seperti itu. Kalau memang kamu saat ini sangat ngebet-ngebet banget ya untuk bisa dia stabil, untuk bisa menyelesaikan masalah pribadi dia di sini sangat butuh bantuan kamu. Atau memang sebenarnya saat ini dia tuh butuh bantuan. Nah, bisa nggak nih kamu ngebantu dia gitu? Karena aku lihat di sini kayak sebenarnya dia sangat mengharapkan kamu bisa ngebantu dia. Entah itu dalam karir kah, dalam keuangannya kah, atau dalam hal lainnya. Aku lihat di sini dia butuh bantuan kamu. Ya aku melihat di sini kayak dia menegaskan sekali lagi ya bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk bersama dulu gitu ya. Sekarang bukan saatnya gitu bagi kalian untuk bisa bersama atau saling menunjukkan rasa kasih sayang gitu ya. Karena di sini dia masih merasa insecure dengan kamu, belum merasa percaya diri gitu loh untuk bisa ada di samping kamu seperti itu atau bersanding dengan kamu seperti itu. Dan bahkan aku melihat di sini dia masih ingat dengan jelas ya hari dimana kalian bertemu ya, dia ngerasa kayak baru kemarin ya kita ketemu gitu. Jadi aku lihat di sini dia masih mengingat momen-momen saat bersama kamu ya, dari kalian baru berkenalan sampai detik ini dia masih mengingat itu. Dan dia merasa kayaknya baru kemarin gitu loh, kok ini udah berapa tahun ya gitu, kok ini udah 3 tahun ya, kok ini udah 4 tahun, 5 tahun seperti itu ya. Padahal di sini dia ngerasa kayak baru aja kayak kenal sama kamu. Karena itu hubungan kalian kemarin itu ya nggak kemana-mana sehingga kayak dia ngerasa hubungan ini ya apa ya, kayak baru kemarin gitu, kayak baru kemarin kalian kenalan karena ya hubungan ini itu stuck, hubungannya tidak ada perkembangan sehingga tidak terasa gitu loh. Waktu cepat berlalu tapi hubungan ya gini-gini aja kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia masih sangat mengingat sekali apapun yang telah terjadi di antara kalian berdua gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Capricorn.
Tidak menutup kemungkinan ya, kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 24, 6, 26, 25, 12, 23, 27, 8, 3, 11, 10, 20, 29, 17, 18, 2, 21, 14, 22, 30, 31, 19, 7, 16, 9, 1, 4, dan 5. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, September, Juni, Agustus, Mei, November, April, Januari, Desember, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Sio kelinci, sio kerbau, sio babi, sio monyet, sio anjing, sio ayam, sio macan, sio ular, sio tikus, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, silahkan disituasikan saja. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian dan memang kalian merasa tersentuh, maksudnya tuh kayak hati kalian, oh iya ya, nah ini memang energi kalian ya. Ada A, D, L, M, T, F, B, P, C, J, K, Q, O, Z, U, X, B, R, E, S, I, V, dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.